Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel Egi Forze Ixe. Oke guys, so sesuai dengan janji gua di episode terakhir dari review action figure waktu itu, dimana waktu itu kita udah review yang namanya SHF dari Ultraman Z Alpha Edge ya, oke? Jadi kali ini gua akan melakukan lagi yang namanya unboxing dan juga review, sekaligus juga menunjukkan kepada kalian. Kali ini kita akan review SHF lagi, tapi SHF kali ini yang pastinya lebih spesial dibandingkan dengan sebelumnya, oke? Jadi kalau sudah kita melihat yang namanya box coklat ya, kalau box coklat itu menandakan bahwasannya item yang akan gua review itu adalah item yang sangat limited, atau kurang lebih adalah item yang sangat susah untuk dicari ya, limited edition dan juga rare item kurang lebih ya untuk episode kali ini ya, oke? So di sini sudah ada SHF Ultraman Shining Zero, yaitu merupakan Ultraman Zero dengan form yang terbaik menurut gua ya, dibandingkan dengan Zero Beyond masih lebih GG lagi yang namanya Shining Zero, oke? Jadi ini gua udah dapat yang namanya SHF Shining Zero, dan kalau kalian ingin tahu pasaran untuk Shining Zero berhubung rare item dan juga limited edition, gua nggak akan spoiler harganya. Kalau kalian kepengen tahu harganya, silakan kalian cek sendiri langsung di online shop terdekat, atau kalian bisa cek aja di toko-toko action figure terdekat yang ada di kota kalian, oke? So kita gak usah lama-lama, kali ini gua akan langsung review kepada kalian dan juga kita lihat bersama isi dari box coklat ini, oke? Oke, kita langsung mulai aja ya guys ya. Oke guys, so di hadapan kita sekarang sudah ada satu box coklat ya. Jadi sedikit info lagi buat kalian yang belum pernah nonton yang namanya review action figure dari gua. Setiap kali SHF yang ada lapisan box coklat seperti ini itu ditandakan sebagai limited item ya, atau rare item yang jumlahnya terbatas dan nggak semuanya bisa dapat gitu. Dan ini harganya bisa dibilang cukup mahal sih. Nah, karena ini berhubung ini harganya adalah barang rare item atau limited item, jadi gua nggak akan kasih tahu harganya. Untuk harga mungkin kalian bisa langsung cek sendiri di online shop terdekat, atau mungkin kalian bisa cek aja di toko action figure yang ada di kota kalian, oke? Nah, jadi kali ini kita akan langsung buka isi dari box coklat ini, dimana di sini sudah ada tulisannya yaitu Shining Ultraman Zero ya, yaitu Ultraman Zero dengan form Shining yang hanya ada di bagian episode Ultraman Zero Chronicle kurang lebih ya. Dan kalau nggak salah di Ultra Zero Fight yang terbaru juga ada yang namanya Zero Shining Ultraman Zero, tapi yang udah jadi Ultimate ya, oke? Nah itu gue juga gak tahu, kayak itu bakal keluar juga yang namanya SHF sih kalau menurut gue, oke? Oke, so perlahan kita akan buka dulu isi dari box coklat ini, dan di dalamnya kita lihat, oke? Ya agak nyangkut ini, ya ini dia. Oke guys, so ini dia dari SHF Ultraman Zero Shining. Wow, gue lihat dari warna kotaknya aja sudah melambangkan bahwasannya ini bakal keren banget dan pastinya galau alias ganteng berkilau ya. Kalau Ultraman Zero mah gue udah pasti yakin dia adalah form terganteng menurut gue, oke? Ya jadi kalau kita lihat dulu belakangnya ya. Jadi dari efek dari Shining Zero ini kalau gue lihat sepertinya bakalan banyak efeknya, terutama ada bagian option part di sini, ada bagian efek untuk lasernya berwarna emas ya kurang lebih ya. Nah jadi Shining Zero ini kurang lebih bisa dikatakan form terkuat sebelum adanya Zero Beyond kalau menurut gua sih. Kalau disuruh bandingkan antara Zero Beyond dengan Shining Zero, gua masih lebih tetap pegang Shining Zero sebenarnya, oke? Nah sedikit info juga, kalau kalian ingin membedakan yang namanya SHF kotaknya yang limited, itu kotaknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia tuh murni gambar semua, tidak ada menampakkan plastik yang menampakkan isi figurnya, oke? Jadi ini figurnya tertutup rapat dikarenakan ini barang limited juga, oke? Oke, jadi ini berhubung masih segel, gua harus hati-hati untuk membukanya ya. Sabar Gi. Pertama kita buka dulu isolasi ini ya, oke? Oke guys, kalau barang limited item, gua harus menjaga jangankan isi figur ya, kotaknya kalau bisa jangan sampai lecet ya. Dan mungkin kalau untuk yang versi ini, kalau kalian pengen tahu seperti yang gue bilang tadi, kalian boleh cek langsung ke toko action figure di toko di kota kalian, atau enggak kalian bisa cek aja online shop terdekat ya, oke? Gue gak akan kasih tahu pokoknya harganya berapa. Jadi biar surprise, kalian tahu sendiri berapa harga pasaran dari Ultraman Shining Zero ya, yang merupakan form terganteng menurut gua, yaitu form galau alias ganteng berkilau. Oke Gi, langsung kita buka isinya guys. Perlahan gue buka. Oke siap. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat isinya, dan ternyata gile cuy,
Yakin banget mengkilap sekali warna emasnya. Ya, jadi kurang lebih Ultraman Zero yang sudah gue miliki itu sudah ada Zero Beyond, Ultraman Zero Shining yang ini, dan gue juga ada Ultra X, Strong Corona, dan juga Luna Miracle, sama Foam Zero yang biasa, dan juga Ultraman Zero yang Ultimate. Tapi kalau untuk Ultimate gue tuh yang versi regular ya, bukannya versi renewal dari Ultra X ya, oke? Oke, jadi kali ini kita cek dulu di dalam kotak ya. Pasti ada panduannya, oke? Nah, di sini dia ada panduannya, oke? Nah, seperti yang pernah gue bilang, dan setiap dari SHF itu ada salah satu kertas panduan yang dapat membantu kalian untuk melakukan bongkar pasangnya kayak gimana ya. Memang tulisannya tulisan Jepang, tapi gue yakin gak begitu sulit lah. Kalian mungkin bisa paham karena di sini diperjelas dengan gambarnya yang cukup detail ya, oke. Jadi di sini juga ada efek tangan dari Ultraman Zero, yaitu efek Kousennya, dan kita juga bisa ganti warna dari color timer yang dimiliki oleh Shining Zero sendiri, oke. Oke guys, so sekarang kita akan langsung mulai ya. Kita mulai lihat dari sini dulu. Nah, kalau kita lihat di bagian tangan itu tersedia ada 1, 2, kemudian ada 3 jenis tangan ya, oke. Dan di sininya di tangan sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kurang lebih total seluruh tangannya kanan dan kiri itu bisa diganti pose, ada 7 bentuk tangannya, oke. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwasannya Shining Zero memiliki color timer berbentuk diamond ya. Berbentuk diamond yaitu kurang lebih bentuk berlian, kurang lebih kita lihat dikarenakan dia sudah upgrade total dari Shining Zero ini, oke. Oke, kita perlahan membuka ya di sini. Ntar gue buka dulu. Oke, ntar gue agak geser kotaknya ini dulu ya guys ya, sabar ya. Nah, ini gue akan review secara perlahan ya, secara perlahan supaya jelas. Jadi kalian tuh biar gak tanya-tanya juga, oke. Mungkin kalau kalian yang kepengen beli juga, jadi kalian tuh bisa melihat detail keseluruhannya seperti apa ya. Tapi yang pastinya kalau kalian ingin beli, gue bilang kalian tuh butuh budget yang cukup besar karena ini barang limited ya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau setiap action figure yang gue review ada box coklat seperti ini ya. Tunggu gue kasih lihat lagi ya. Dilapisi box coklat seperti ini, itu menandakan bahwasannya SHF atau action figure yang kalian beli itu merupakan barang limited, oke. Dicatat kalau kalian beli action figure ada box coklat seperti ini, itu menandakan bahwasannya itu adalah barang yang limited atau barang yang rare item, oke. Oke, kita langsung aja kembali ke Ultraman Shining Zero. Iya, wow, ganteng banget sumpah. Oke. Perlahan gua akan lihat. Nah, jadi kita bahas lagi ya guys ya. Kita akan bahas lagi tentang plastik yang ada di sini. Jadi kualitas dari action figure yang gua dapatkan ini adalah MIB, dimana MIB itu sama sekali belum pernah tersentuh, dan kotaknya tadi juga masih segel rapat banget ya. Kalau misalnya udah terbuka itu namanya jadi BIB, dan kalau misal plastiknya udah gak ada juga itu namanya juga BIB. Jadi kurang lebih ini belum pernah tersentuh, dan ini merupakan sudah pertama kalinya gua yang sentuh dari action figure dari Ultraman Zero Shining. Wow, gua lihat warna matanya biru banget, tajam banget, suka banget gua sama Ultraman Zero Shining ini ya guys ya, oke. Ya, jadi kita perlahan buka dulu plastiknya, gua akan bantu review, oke. Sabar ya, oke. Ya, cara membedakan action figure yang second tapi dan baru itu sebenarnya bisa dilihat dari plastiknya ini aja sih. Kalau masih ada plastiknya ini berarti tandanya ini action figure belum pernah tersentuh sama sekali ya guys ya. Sama dilihat juga dari kotaknya. Kalau dari kotaknya sudah agak ada segel, berarti itu udah dianggap second sih sebenarnya. Kalau dari kotaknya aja, jangan dari figurnya, oke. Oke, di lehernya juga ada plastik. Sabar, gua akan buka dulu. Oke, perlahan Gi. Oke, santuy maruntuy. Oke, iya. Oke guys, so inilah dia SHF Ultraman Shining Zero ya, merupakan form terganteng menurut gua dan sangat galau alias ganteng berkilau. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat detailnya ini dapat banget, warna silver dan goldnya ini mengkilap banget seperti halnya di series Ultraman Zero-nya ya, atau ketika di filmnya ketika Zero berubah menjadi Shining Zero. Bahkan gue bilang lebih berkilau di action figure daripada di aslinya, oke. Nah, jadi kita lihat dulu di bagian mata ini juga warnanya biru kristal sapir ya, biru sapir kurang lebih ya. Keren banget sih, gue suka banget sama warna birunya. Dan sebenarnya gue suka Shining Zero itu dikarenakan warna matanya biru jadi kayak gini, oke. Ya, detail kita kembali ke detail SHF-nya. Ya, detailnya di sini kalau gue lihat lentur sekali ya untuk bagian SHF ini.
Shining Zero-nya di bagian kepalanya juga sangat sendinya seret banget kalau untuk di bagian kepala. Oke. Dan sekarang kita cek di sendi tangan. Kalau di sendi tangan kita lihat ini bisa ditekuk sampai habis kemari. Oke, bisa ditekuk. Oke, agak perlahan Gi ya. Cuma dia di sini untuk di bagian siku ke atas ini masih lebih lentur dan gak terlalu berat. Hanya saja di bagian lengan sini ini jadi lebih berat, agak keras dia. Dia agak keras, kurang lebih bisa diputar kayak gini, tapi agak hati-hati juga. Sekarang kita cek sendi sebelah kirinya. Ya, untuk bagian siku juga sangat lentur sekali ya. Oke, lentur banget untuk sikunya. Dan kita coba bagian sini, kita putar. Oke, bisa ya, sangat lentur sekali. Oke. Dan kita coba lihat di bagian sendi badan. Sendi badan kurang lebih hampir sama seperti pada umumnya, bisa begini juga. Oke. Oke, agak hati-hati ya. Oke. Dari warnanya gue suka sih, warnanya silver gini banget ya. Ibarat kata ya ini gabungan, kalau misalnya di Kamen Rider tuh ada yang namanya Metal Cluster Hopper dari Zero One. Nah, dari Ultraman sendiri adanya Shining Zero di mana warnanya itu silver banget ya. Oke. Nah, di bagian punggung ini juga detailnya kelihatan banget, sangat-sangat berseri banget ya. Gue suka banget ya sama ininya. Oke. Dan bagian kepala juga, ini bagian dari detail badan, seluruhan bagian depan belakangnya. Oke. Dan kemudian kita lihat dulu untuk di bagian kaki. Di bagian kaki juga lentur ya, tapi gak selentur ya. Untuk kakinya bisa lentur seperti ini, bagian tumitnya, bagian kakinya, bagian jari lah kurang lebih ya, jari kaki. Nah, di sini kita lihat lagi ya, juga di sini juga lumayan agak keras ya. Oke, agak keras, jadi agak hati-hati deh untuk ngapain. Oke. Oke, selain itu gua akan coba berikan kalian salah satu tambahan lagi. Oke, kita letak dulu Shining Zero-nya. Di kotak ini kita ada melihat yang namanya salah satu efek ya. Jadi ini adalah efek Kousen yang dimiliki oleh Shining Zero, dan kalian lihat warna tangannya aja udah glowing. Ini glowing loh, glowing loh. Kalau gua deketin ini dia bisa berubah warna gini. Nah, glowing loh. Dari warna kuning glowing ini, emas glowing ini. Oke. Ya, jadi mungkin kita akan coba ganti dulu ya. Nah, untuk mengganti tangannya sebentar gua akan ganti dulu. Nah, ini berarti kita lihat dulu posisi tangan dari yang Kousen. Ini adalah posisi tangan kanan ya. Jadi ini tangan kanan, berarti kita harus mencari posisi tangan kiri. Tangan kiri kurang lebih yang ada di sini kalau nggak salah. Gua lihat dulu. Ya. Jadi ini tangan kiri dari Zero Beyond. Gua akan ganti dulu. Nah, ini jadi tangan ini kita ganti ya, kita ganti dulu. Ini kita ganti menjadi tangan yang versi lain untuk bisa kita lihat efek Kousen. Oke, sedikit info buat kalian yang mungkin agak kesulitan untuk memasang bagian dari tangan ini, memang sedikit agak ribet sih, karena memang bendanya kecil dan dia itu harus ditarik juga, tapi harus pelan-pelan ya guys ya. Dan ini agak sedikit sulit sih karena tangannya sendiri agak ini gue bilang. Oke, sebentar ya. Oke guys, sebelumnya gue mohon maaf dulu dikarenakan untuk melepas bagian tangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikarenakan bisa kalian lihat di bagian tangannya ini ada salah satu penyangga. Jadi ini kalau dicabut otomatis dia agak sulit sekali untuk dipasang kembali. Jadi untuk bagian Kousen ini gak akan gue tunjukkan kepada kalian. Kalau penasaran itu bisa kita lihat aja di bagian ini ada tadi, di bagian kertasnya kurang lebih, atau enggak di belakang kotaknya kurang lebih ya. Oke, tunggu dulu. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya dia itu dipasang efek dari Kousennya kurang lebih seperti ini ya, si Shining Zero-nya ya guys ya. Oke, jadi mungkin ya untuk keseluruhan dari Shining Zero ini kalian bisa lihat nih ya, sangat tampan sekali dan ganteng sekali, alias galau, ganteng berkilau. Oke. Jadi bisa gue ulangin lagi sekali lagi bahwasannya ini adalah limited item. Jadi kalian tuh kalau mau dapatkan yang namanya SAF Shining Ultraman Zero ini ya kurang lebih harus harganya sedikit agak mahal ya kalau dari gue ya. Dan ditambah lagi barang limited itu terkadang sedikit sekali ininya, stoknya tuh sedikit banget dibuat sama Bandai, dan harganya juga wow banget. Oke, jadi kurang lebih ini aja untuk review dari Ultraman Zero Shining-nya. Sebentar kita akan lihat keseluruhan dari detailnya, dan gua akan putar kamera gua dan kita akan lihat bersama keseluruhan dari Ultraman Shining Zero ini. Oke, wait a second, gua akan putar kamera gua dan kita akan lihat keseluruhannya bersama-sama ya guys ya. Oke guys, jadi inilah dia keseluruhan dari detail Ultraman Shining Zero yang menurut gua adalah form dari Ultraman Zero yang sangat ganteng ya.
atau dari gua julukannya adalah Galau alias ganteng berkilau. Oke, ya bisa kalian lihat nih detailnya, detail warna emas dan warna silvernya tuh beneran sumpah keren banget sih menurut gua ya. Oke, ini jadi dari detail keseluruhan yang tadi kita bisa lihat ya, ini dari bagian color timer. Nah, jadi sedikit info buat kalian mungkin yang belum tahu bahwasannya bentuk color timer yang dimiliki oleh Ultraman Zero itu berubah ketika dia berubah menjadi Shining Zero, yaitu berubah menjadi bentuk diamond ya, atau bentuk warna biru dan bentuknya jadi bentuk berlian ya untuk dari bagian color timer yang biasa. Oke. Dan untuk di bagian sendi tangan ini juga ada aksesoris lain yang bentuknya kurang lebih ada berlian juga di bagian tangannya. Ya, jadi di bagian boxnya juga bisa kalian lihat juga ada berlian. Oke. Dan di bagian kaki ada seperti biasa aja ya, biasa cuma ada detail-detail warna emas, dan bagian kanan tangan dan tangan kiri itu ada diamond, di bagian color timer juga berbentuk diamond, serta di bagian kepala, di bagian mata terutama itu warna matanya berubah jadi warna biru sapphire ya kurang lebih ya. Oke, jadi ini adalah SAF Shining Zero Limited ya. Sekali lagi gue ingetin bahwasannya SAF dari Shining Zero ini adalah edisi limited, dan kalian tuh bisa mendapatkan SAF ini tapi butuh hoki atau enggak butuh ini juga sih. Kalaupun kalian ingin beli ya gua kasih tahu harganya, pasti kalian tuh butuh budget yang lebih. Gua nggak akan kasih tahu berapa harganya, kalian cek sendiri aja di online shop terdekat atau enggak di toko action figure yang ada di kota kalian. Oke. So, jadi ini aja guys untuk review keseluruhan dari SAF Ultraman Zero Shining ya. Si ganteng berkilau ya, gua sangat suka banget ya. Oke. Semoga kalian terhibur dengan review kali ini ya. Kita perhatikan bahwa dia semakin mengkilat di sana. Hehe. Oke guys, so itulah dia review keseluruhan dari SAF Limited dan Rare Item yaitu Ultraman Zero Shining ya. Jadi ini merupakan SAF terganteng alias ganteng berkilau dari gua, dan juga merupakan salah satu form Ultraman Zero yang bisa dikatakan lebih keren sih, yang paling keren sih kalau dibandingin sama Zero Beyond. Gua masih lebih pegang yang namanya Zero Shining ya, karena dia lebih mengkilat ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi gue ucapkan bahwasannya SAF Shining Zero ini adalah limited item dan juga rare item. Oke. Kalaupun kalian tanya harganya, pasti harganya tuh harga mahal ya. Jadi gue nggak akan kasih tahu. Sekali lagi gue ingetin, kalau kalian kepengen tahu, langsung aja cek online shop terdekat atau kalian cek toko action figure terdekat yang ada di kota kalian. Oke. So, mungkin itu aja ya untuk review SAF kali ini. Kita sudah review yang namanya SAF dari Shining Zero. Oke. Dan menurut bocoran juga bahwasannya gue tuh juga dapat kabar bahwasannya nanti bakalan ada SAF dari Zero Beyond, tapi dia yang berwarna emas. Cuma gue lupa namanya apa. Nanti kalau kalian ada yang tahu Zero Beyond yang warnanya emas itu nama formnya apa, coba kalian tulis saja di kolom komentar ya buat kalian yang tahu ya. Oke. So, jadi mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gua, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye bye. See ya.